Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tidak sih kita memanaskan mobil sebelum kita menggunakan mobil tersebut? Nah, hari ini saya akan menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 6 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian menggunakan mobil, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari saat mobil kalian lama tidak digunakan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Oke. Yang pertama adalah pastikan untuk sirkulasi udara di garasi kalian dalam kondisi yang bagus. Artinya, ketika kalian menghidupkan awal, CO atau gas buang yang keluar dari muffler atau knalpot tidak akan mengganggu pernapasan kalian. Nah, kita buka dulu ya. Oke, yang kedua, pastikan di kolong mobil tidak ada hewan kesayangan kalian yang berada di bawahnya, misalkan kucing. Kenapa kucing? Karena seringkali kucing itu suka sekali berada di tempat yang hangat. Kalau kalian setelah parkir, itu kan agak hangat. Biasanya kucing itu suka berada di bawah mobil kalian. Untuk itu sempatkan untuk melihat bagian bawah atau kolong mobil sebelum kalian memulai untuk menggunakannya. Caranya tinggal di kolong. Kita lihat bagian bawahnya, apakah ada hewan atau tidak. Pastikan bagian kiri kanan aman. Oke. Yang berikutnya adalah kaca jendela mobil. Pastikan semuanya tertutup, jangan ada yang terbuka. Khawatirnya CO atau gas buang mobil kalian ketika kalian memanaskan atau menghidupkannya itu akan masuk ke dalam kabin mobil. Tentunya pertama akan menjadikan mobil kalian bisa kotor karena emisi gas buang tersebut, atau bisa mengganggu udara yang akan kalian hirup nanti ketika menggunakan mobil dalam kabin pertama kali. Tidak ketinggalan adalah pahami dari karakter kunci kalian, apakah bisa auto lock ketika dipanaskan atau dia tidak mempunyai fitur auto lock. Karena kalau kalian memanaskan mobil tiba-tiba lock sendiri untuk semua pintunya dan kunci serep kalian jadi satu di dalam kunci yang kalian gunakan untuk memanaskan mobil, maka kalian akan repot sendiri. Jadi kalian harus memperhatikan hal tersebut. Yang berikutnya dan tidak kalah penting adalah biasakan sebelum kalian menggunakan mobil, pertama kali adalah melihat posisi persneleng, apakah dia masuk gigi atau netral. Caranya tinggal digerakkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ini adalah posisi netral. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian menggunakan mobil orang lain atau diminta untuk memarkirkan, nah khawatirnya ketika persnelengnya masuk satu seperti ini, kemudian yang punya mematikan, kalian tidak tahu di starter, maka yang terjadi mobil ini akan jundal atau loncat, dan itu sangat berbahaya sekali, bisa menjadikan kecelakaan atau menabrak objek di depan mobil tersebut seperti itu. Jadi biasakan untuk menggerakkannya. Oh, netral, siap digunakan. Oke, setelah itu kita putar kunci kontak ke posisi on. Ya,
starter. Oke, dalam kondisi semua pintu jendela tertutup, ya kita lihat ya. Nah, itu terlihat di RPM-nya yang sebelah sana itu masih di atas 1000 RPM. Kita harus menunggunya terlebih dahulu sampai kondisinya benar-benar stabil. Pertanyaannya, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk memanaskan mobil? Nah, untuk mobil-mobil yang sekarang atau yang sudah injeksi, Anda tidak perlu lama-lama untuk memanaskan. Kalau misalkan Anda buru-buru, cukup 1 menit saja Anda menunggu benar-benar RPM-nya sudah stabil di angka 700 sampai 800 RPM. Atau akan terdengar bunyi mesin sudah turun, tandanya idle up yang dilakukan oleh mesin dia sudah turun. Nah, artinya ketika idle up sudah turun, posisi dari RPM ini juga dia akan stabil, menunjukkan bahwa suhu mesin itu sudah mempunyai suhu kerja sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, kalau sudah sekitar 1 menit atau 2 menit, jadi 1 sampai 2 menit ya sahabat semuanya. Jadi suhu mesin sudah mencapai suhu kerja, kemudian oli sudah naik, sudah oke semuanya ya. Setelah itu kita mundurkan mobil kita. Ya, ini sudah stabil ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, di ruangan yang lebih terbuka, kita sudah mundur, kita buka jendela belakang setengah ya, kanan dan kiri. Kemudian kita hidupkan AC. Agar apa? Supaya debu yang ada di dalam kabin kita, kalau memang ada debu, dia akan terdorong keluar dan itu akan lebih sehat untuk mobil kita. Gimana? Oke sahabat semuanya, jadi itu tips untuk memanaskan mobil agar mobil kita lebih awet dan performanya lebih maksimal. Sementara itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar bisa mengikuti update video dari kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.